buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Amin, amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Thank you Lord Jesus. Kami bersyukur. Tak ada lembah yang kelam yang tak dapat kami lewati, sebab Engkau beserta kami Tuhan. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menguatkan kami. Thank you Lord. Tanpa hadirmu Tuhan, tanpa hadirmu Tuhan, kami takkan ada di sini. Sekarang kami mau bersyukur dan menyembahmu Tuhan. Thank you Lord. Haleluya, haleluya. Tiada labase, tiada labase, tiada labase. Haleluya, haleluya. Tiada labase, tiada labase, tiada labase. Tiada labase. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Amin, 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 amin. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang kami alami. Apapun itu Tuhan, kami mau belajar, kami tetap bersyukur. Karena Tuhan baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Bapa. Kami mau lebih-lebih lagi Tuhan. Dan bahkan kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara sekalian, FCC. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Allah, izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami tahu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini, tidak ada satupun umat-Mu yang tidak Engkau lawat. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang terikat dilepaskan. Dan mereka yang mengalami Tuhan masalah, beban yang berat, Tuhanlah jalan keluar satu-satunya. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepada kami semua ketaatan, kesungguhan hati untuk mengasihi-Mu lebih lagi. Kami hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kuduskan dan layakan kami dengan darah-Mu Bapa. Dan kami tahu setiap benih kebenaran firman yang akan ditabur ini boleh menjadi rema. Di bulan Agustus ini, bulan yang baru, kami melihat bagaimana kebaikan, kasih setia-Mu, berkat-Mu sudah Engkau siapkan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, FCC tidak terasa kita sudah ada di bulan Agustus. Nah, kembali dengan tema besarnya adalah Sabat. Dengan subtema adalah Abnormal Life. Ya, kita akan belajar hari ini kebenaran firman Allah, ya, mengenai dari seorang tokoh yang bernama Yabes. Nah, kenapa tema kita kali ini adalah Abnormal Life? Ya, di dalam menghadapi masa krisis yang sedang terjadi di era new normal ini, sebetulnya kita hidup di dalam kondisi yang abnormal. Abnormal abnormal ya. Nah, ada dua tipe orang di dalam mereka menghadapi situasi krisis yang ada seperti ini. Yang pertama adalah orang-orang yang tertindas, yang menjadi korban atau victim. Mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya, yang di PHK, kemudian mereka mengalami masalah, yang bertambah miskin, dan kemudian menjadi tertindas, kemudian kehilangan pengharapan, dan kemudian mereka juga tidak mengerti mau kemana. Dan bisa saja respon mereka menjadi menjauh dari Tuhan. Kemudian ada juga yang menjadi kriminal, ada juga menjadi pasrah dan lain-lain. Tetapi yang kedua adalah orang-orang yang dapat memanfaatkan situasi, atau kita sebut mereka adalah the winners, para pemenang. Kemudian para orang-orang yang more than conqueror dikatakan di Alkitab, orang-orang yang justru memanfaatkan situasi ini menjadi sebuah kesempatan. Ya, selalu saya katakan di dalam Chinese word ya, Chinese wisdom, kata-kata crisis itu huichi, ada terdiri dari dua kata, ya, dangers dan opportunity. Tergantung dari saudara melihat dari sisi yang mana. Sebab orang-orang seperti yang kedua ini, mereka adalah orang-orang yang dapat memanfaatkan situasi. Mereka adalah problem solver. Ya, mereka bukan yang abnormal, hidupnya nambah ke bawah, tapi abnormal, hidupnya justru tambah ke atas. Nah, kalau saya definisikan apa sih itu abnormal life? Abnormal life adalah orang-orang yang hidupnya tidak normal, tetapi dalam arti yang positif. Mereka selalu mencari jalan keluar, melampaui batas-batas ketentuan, pengetahuan, pengertian yang ada saat ini untuk menciptakan, menemukan hal-hal yang baru yang berguna. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi memberi dampak juga kepada orang lain. Ya, seperti kita lihat masa-masa COVID ini, ya, ada kelompok-kelompok orang justru yang saat ini hidup malah lebih diberkati. Mereka bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Ya, kita lihat makanan, bisnis kesehatan, kemudian bisnis transportasi, ya, terutama pengantaran, delivery barang itu juga sangat-sangat maju ya. Ada beberapa faktor-faktor yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, saya pikir penting sekali kita belajar mengenai orang-orang yang hidupnya abnormal ini. Mereka yang dapat memanfaatkan kesempatan, atau saya sebut sebagai para entrepreneurs. Ya, mereka adalah pencipta, inventors. Mereka adalah orang-orang problem solvers. Orang-orang yang justru memanfaatkan situasi ini, peluang ini justru untuk bisa hidup lebih baik lagi. Nah, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, saya membahas sesuatu, cerita mengenai bangsa Portugal, ya. Bangsa Portugal adalah salah satu bangsa yang sangat besar, ya. Kita juga pernah dijajah oleh orang-orang Portugis, ya. Dan mereka menganggap bahwa sampai tahun 1300-an bumi itu adalah datar. Tidak banyak orang yang berani berlayar jauh karena mereka takut ketika mereka berlayar terlalu jauh, maka kapal mereka akan terjatuh di titik tertentu. Tetapi ada seorang problem solver, atau seorang yang hidupnya beyond the limit, beyond the border, yang dikenal sebagai Christophorus Columbus. Dan dia beranggapan berbeda dengan orang-orang biasa. Dia menembus batas, dia menembus pengetahuan yang ada saat itu. Dia yakin bahwa bumi itu bulat, bukannya datar. Sehingga tahun 1492 dia menemukan benua Amerika. Itu baru salah satu contoh. Begitupun kita lihat banyak tokoh-tokoh yang justru mereka dalam kondisi krisis, masalah, mereka menciptakan hal-hal atau peluang-peluang yang baru. Pencipta listrik, Benjamin Franklin. James Watt, pencipta mesin uap. Ya, dengan dimulainya era industri ketika dia menciptakan mesin uap itu. Ya. Kemudian Steve Jobs dengan produk Apple-nya. Bill Gates, Windows, Office, produk yang kita pakai sampai saat ini software-nya. Dan dia menjadi orang yang terkaya di dunia sampai saat ini. Kemudian Jack Ma dengan Alibaba-nya.
Kemudian Larry Page dengan search engine Google. Hari ini kita bisa menikmati informasi apa saja ya berkat Google. Kemudian Mark Zuckerberg, Facebook. Saudara bisa bertemu dengan teman-teman lama, berbagi cerita dan membagi informasi, bahkan bisa mendulang bisnis melalui Facebook. Dan yang tidak kalah penting, WhatsApp. Kita bisa telepon gratis kemana saja di seluruh dunia hanya dengan memakai data atau internet atau wifi yang ada. Namanya Joancom. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang justru di dalam kondisi yang krisis, yang sulit. Mereka memanfaatkan peluang hidupnya berguna untuk orang lain. Bukan duduk diam dan melihat. Tunggu sampai menjadi korban. Nah, saudara, sebetulnya pencetusnya apa sih? Orang-orang seperti ini. Mereka orang-orang yang hebat, yang hidupnya abnormal. Simple, masalah atau krisis. Nah, kita mau belajar dari tokoh yang saya katakan tadi, yang bernama Yabes. Yabes ini tokoh Alkitab yang unik. Dari perjanjian lama dan perjanjian baru, dia hanya ada di 2 ayat. Simple, kita akan baca ya, Yabes. Di dalam 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10 dikatakan gini. Yabes lebih dipermuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. 1 Tawarik 4 ayat 9-10. Tidak dibutuhkan waktu yang lama, Allah langsung menjawab doa Yabes. God granted his request. Kuncinya doa itu dijawab karena Yabes lebih dihormati daripada saudara-saudaranya. Jabez was honorable above his brother. Dan Allah begitu respect dengan Yabes. Dan doa-doanya begitu luar biasa. Dan kita mau belajar. Saya yakin saudara dan saya pengen sekali ya, kita ini berdoa dan doa kita dijawab langsung oleh Allah. Nah, kita mau belajar dari tokoh Yabes. Kenapa Yabes ini adalah orang yang kita sebut hidupnya abnormal. Dan dia adalah orang-orang yang hidup di dalam beyond the border limits ya. Jadi dia melewati batas-batas yang ada. Kita belajar saudara sekalian. Nah, kalau kita mau belajar tentang Yabes, kita harus mengerti dulu latar belakangnya. Yabes ini hidup bersamaan dengan Nabi Maleaki saat itu, yang menulis kitab Maleaki. Nah, Yabes itu sebetulnya ada di era itu. Maleaki itu hidup di saat ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan dari Babel selama 70 tahun lamanya. Ya saudara sekalian, kalau saudara belajar Alkitab, saudara bisa pelajari bangsa Israel dibuang oleh Allah karena berdosa. Kemudian mereka memberontak selama 1 generasi 70 tahun. Dan kemudian setelah 70 tahun, bangsa ini dikembalikan oleh Allah. Tangan Tuhan sendiri melalui Korezi, ya Raja Persia, itu ke Israel untuk membangun kembali bait Allah. Nah, masalahnya 1 generasi ini bukan waktu yang singkat. Jadi keturunan-keturunan yang lahir di pembuangan itu sudah memiliki paradigma yang berbeda, mindset yang berbeda, cara mereka memperlakukan, menghormati Allah berbeda. Sehingga ketika mereka kembali ke Israel, mereka memiliki karakter yang sama sekali berbeda dengan pendahulunya, nenek moyang mereka. Mungkin masih ada sebagian yang hidup. Nah, ini masalahnya sekarang. Nah, Yabes lahir di masa tersebut. Sedangkan dari kitab Maleaki sampai kepada kedatangan Kristus sang juru selamat itu 400 tahun kosong. Allah tidak berbicara kepada manusia. Ini yang disebut sebagai era the dark age. Era di mana Allah stop berbicara kepada manusia. Nah, tentunya tidak mudah ketika Yabes dilahirkan di masa-masa seperti ini. Apalagi saya yakin ibunya ini tidak mengerti akan firman Allah. Dia hidup tidak hidup di dalam takut akan Tuhan. Buktinya nama anaknya dikasih Yabes. Dan seolah-olah anaknya itu menjadi penyebab penderitaannya dia. Padahal Yabes tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Nah, saya pikir kondisi yang dialami Yabes itu sama dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Toh kita juga sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nah, kita mau belajar saudara. Nah, itu latar belakangnya.
Jadi ada 3 hal yang membuat Yabes ini dihormati Allah. Ya, latar belakangnya dulu nih. Ada 3 hal latar belakangnya. Kenapa ketika Yabes hidup di masa seperti itu, dia memiliki karakter yang berbeda dengan saudara-saudaranya, orang-orang seusianya, dan generasinya saat itu. Nah, 3 hal yang terjadi. Yang pertama, bangsa Israel sedang mengalami krisis besar ya. Saat itu ketika mereka pulang, mereka dalam kondisi miskin, tidak punya harta, tidak punya apa-apa sama sekali. Tetapi ingat, Allah Israel itu Allah yang selalu memberkati umatnya. Dia adalah Jehovah Jireh. Ya. Nah, cuman dengan cara yang unik Tuhan memberkati bangsa Israel. Mereka harus bekerja tentunya. Ya. Nah, yang pertama ada 3 krisis yang terjadi saat itu, saat Yabes dilahirkan. Pertama, krisis moral. Saudara lihat ya. Di dalam Maliaki yang pertama ayat 6-8, kenapa bangsa Israel mengalami krisis moral? Dikatakan gini, ayat 6, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Saudara perhatikan ya, mereka menghina nama Tuhan. Bagaimana caranya? Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kamu menghina? Kami menghina namamu. Ayat 7, kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami mencemarkannya. Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ayat 8, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambutmu engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Nah, krisis moral ini terjadi karena bangsa Israel 70 tahun. Mereka kehilangan self-image, gambar diri mereka. Mereka kehilangan self-worth, harga diri mereka. Nilai-nilai hidup mereka. Mereka kehilangan gambar figur Allah yang sebenarnya. Sehingga mereka tidak punya rasa respect dan hormat kepada Allah yang saat itu telah membebaskan mereka. Sehingga buat mereka, ketika mereka mempersembahkan sesuatu, mereka mempersembahkannya asal-asalan. Padahal imam itu ditugaskan untuk mengajar bangsa Israel untuk menghormati Allah. Sehingga ketika itu ketika mereka boleh beribadah kembali, ya, padahal Tuhan membebaskan bangsa Israel dengan tujuan hanya satu, supaya mereka bisa beribadah kembali kepada Allah Israel. Tetapi mereka beribadahnya dengan setengah hati. Mereka membawa roti yang cemar, roti yang basi, roti yang jelek ke atas mezbah Tuhan. Dan kemudian juga mereka membawa binatang yang buta, binatang yang timpang. Saudara, di dalam Alkitab, ketika kata korban itu diartikan kurban, artinya kita harus mempersembahkan kepada Tuhan sampai ada rasa sakit. Bukan berarti kita memberi asal-asalan. Makanya dalam bahasa Inggrisnya offering, to over, menawarkan. Persembahan saudara bisa diterima atau bisa ditolak. Tergantung motivasi kita. Seberapa kita menghormati Allah dengan pemberian kita. Allah itu Allah yang kaya. Dia tidak perlu uang saudara. Dia tidak perlu waktu saudara. Justru saudara yang perlu Tuhan. Makanya kalau saudara dan saya boleh didapat kesempatan untuk melayani Tuhan. Memberi. Belajar memberi yang terbaik. Kalau tidak, jangan memberi sekalian. Jangan melayani sekalian. Tuhan menuntut pengorbanan yang tulus dari hati saudara dan saya. Seperti Dia memberkati saudara dan saya. Dia mati di atas kayu salib. Bahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan ketika Yesus berkata, it finished. Semua kebutuhan saudara, sakit penyakit, kelemahan tubuh, dan kutuk kita, bukankah sudah ditanggung di atas kayu salib? Bangsa Israel yang pertama mengalami krisis yang namanya moral. Kehilangan gambar dirinya. Ya, nah kemudian mereka tidak punya respect. Mereka tidak punya rasa hormat kepada Tuhan. Alasan ini menurut saya, ya karena mereka menganggap begini saudara. Kalau memang Allah itu ada, kenapa mereka nih diizinkan itu tertindas? Dan buat mereka dibatasi pola pikirnya. Oh, kalau Allah Israel itu Allah yang hanya berkuasa di Israel. Tapi di luar Israel, dia tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk membela kita. Buktinya kita 70 tahun tuh menderita. Kenapa saya bisa menyimpulkan ini? Saudara lihat ya. Di dalam Maliaki yang pertama ayat 5 dikatakan begini. Matamu, Maliaki 1 ayat 5. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel.
Dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali dikatakan. Your own eyes shall see this, and you shall say, the Lord is great and will be magnified over and beyond the border of Israel. Nah, bukankah tidak sedikit orang Kristen yang beranggapan, Tuhan itu hanya berkuasa ketika kita ada di gereja. Dia hanya bisa dapat membuat mujizat ketika kita ada di gereja. Tetapi di luar urusan gereja, urusan bisnis, urusan keluarga, bahkan urusan keputusan-keputusan anak sekolah, bagaimana kita urusan jodoh anak kita, itu sih Tuhan gak usah ikut campur, itu urusan saya. Saudara dengar baik-baik ya. Tuhan Allah ada beyond the border limits of your life. Dia ingin terlibat di dalam setiap sisi kehidupan kita. Dia ingin terlibat di dalam setiap sisi hidup kita. Keluargamu, usahamu, bukan hanya pelayanan, bisnismu, cara kita mengambil keputusan untuk menentukan jodoh anak-anak kita, kita berdoa. Apa saja, Tuhan ada di seluruh kehidupan kita. Nah, kalau hari ini saudara membatas-batasi keberadaan Tuhan, saudara berada dalam krisis moral. Kita harus bertobat dan kita harus berkata, mengundang Dia, Yesus Kristus, yang telah mengirimkan Roh Kudus untuk ikut ambil bahagian. Sehingga kita memiliki pola pikir Allah turut bekerja dalam segala segi kehidupan saudara dan saya. Saya ingat kisah tentang gajah yang diikat ketika saya di Thailand. Ya. Kisah ini saya untuk membuktikan kepada saudara bahwa saya melihat benar. Di Thailand itu waktu kita melihat gajah. Gajah itu besar. Mungkin ratusan, ribuan kilo. Tapi hanya diikat kakinya pakai tali yang kecil. Kemudian dilekatkan kepada tongkat, juga tongkatnya kecil saudara. Tongkat mungkin itu hanya tongkat kayu atau tongkat besi biasa. Tetapi gajah itu nggak bisa kemana-mana. Saudara tahu kenapa? Karena sejak kecil, ketika gajah itu masih kecil, dia diikat dengan tali yang sama. Ya, kemudian diikat, kemudian di tiang yang sama. Dan dia mau pergi kemana-mana tidak bisa. Karena memang waktu kecil dia tidak punya kekuatan tenaga untuk bisa melepaskan dirinya. Sampai di titik tertentu, gajah mulai berpikir bahwa dia tidak pernah bisa melepaskan diri lagi dari tongkat dan tali tersebut. Akhirnya, seumur hidupnya, ketika dia melihat tongkat dan ketika melihat tali yang terikat di kaki, dia berkata, aku ini terikat dan tidak bisa kemana-mana. Itulah hidup orang Kristen yang membatasi kuasa Allah. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, saya mau berdoa dimanapun saudara berada. Izinkan Allah ikut ambil bagian. Hiduplah beyond the limit. Jangan menyerah dengan nasib dan keadaan. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidupmu. Dan jangan pernah menyerah. Jangan saudara pernah berpikir, karena saya pendidikannya cuma SD, SMP, atau SMA, atau tidak kuliah. Jadi mana mungkin saya bisa berhasil. No, saudara. Siapapun saudara hari ini, apapun jabatanmu, apapun siapapun saudara, ketika saudara memiliki Kristus, maka saudara memiliki segala-galanya. Dia telah mati bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Oleh karena itu dia sanggup menyembuhkan penyakitmu. Dia sanggup melepaskan saudara dari hutang. Dia sanggup memberikan kepada saudara jalan keluar yang saat ini tidak dapat diberikan oleh manusia. Yang kedua krisis yang terjadi adalah krisis keluarga. Krisis keluarga kita baca di dalam Maliaki 2 ayat 13 sampai 15. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, ya, kata Maliaki. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, kenapa? Oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Saudara, yang kedua krisis keluarga. Bangsa Israel itu di dalam masa pembuangan mereka hidup bercampur baur dengan bangsa Babel. Ada yang kawin dan mereka kawin cerai dan ini Tuhan benci sekali. Saudara tahu kenapa? Karena di dalam
hubungan kawin cerai seperti itu, karakter bangsa Israel langsung berubah. Nah, saya mau berbicara sedikit dalam bahasa dalam ilmu kedokteran, saudara ya. Kenapa Allah membenci perzinahan? Karena ketika seseorang berhubungan seks, wanita dan pria, saya minta maaf dalam istilah medis, ketika vagina dan penis itu bergesekan, itu terjadi luka walaupun kecil, dan itu terjadi pertukaran darah. Nah, apa yang terjadi? DNA manusia atau sifat dan karakter manusia adanya di DNA. Sehingga ketika seseorang itu berhubungan, maka terjadilah pertukaran sifat. Nah, kalau mereka adalah pasangan yang telah ditetapkan oleh Allah, pasangan yang sah, pasangan yang kuduskan, itu hasilnya luar biasa. Bahkan mereka bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Kekurangan yang satu melengkapi kekurangan yang sifat dan karakter ini disatukan oleh Allah menjadi one flesh. Makanya dalam kitab dikatakan mereka bukan dua lagi, tetapi menjadi satu. Tetapi masalahnya ketika seseorang itu berbuat zina dan berhubungan dengan pasangan yang tidak sah, maka sifat atau karakternya itu jadi rusak. DNA-nya, karakter yang Allah taruh di dalam orang tersebut hancur, rusak. Makanya Allah membenci dosa perzinahan. Sehingga gambar Allah yang ada di dalam orang tersebut, baik itu pria maupun wanita, itu menjadi kacau balau. Karakternya, gambar dirinya, self-image-nya itu rusak. Nah, ini yang menyebabkan Allah membenci perzinahan. Nah, camkan baik-baik saudara sekalian hari ini. Siapapun saudara yang sedang mendengarkan acara ini, kalau saudara berkata, bagaimana Pak, saya pernah melakukan hal ini. Darah Yesus akan menyucikan darahmu. Sehingga sel-sel DNA yang tercemar, sel DNA yang tidak sesuai lagi, akan dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jangan berbuat dosa lagi. Bangsa Israel ketika itu mengalami masalah krisis yang luar biasa. Makanya saya tidak heran ketika Maliaki yang keempat ayat 5 dan 6 berkata, aku akan mengirim di akhir zaman itu, sebelum kedatanganku di hari yang besar dan dahsyat itu, roh dan kuasa Elia. Tujuannya untuk membuat hati bapak berbalik kepada anak dan hati anak berbalik kepada bapak. Karena ketika ini bapak-bapak ini kehilangan gambar dirinya. Sehingga anaknya ini menjadi anak yang cemar. Nah, inilah yang menyebabkan pesan terakhir di Maliaki berkata, hati Bapa berbalik kepada anak. Bukankah ini pesan yang juga yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya di akhir zaman? Membuat hati Bapa. Saudara, di hari-hari terakhir ini saya melihat, kenapa Tuhan izinkan masalah lockdown ini terjadi? Saya melihat ada baiknya loh. Bapak-bapak berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Jadi bapak yang sibuk tadinya, contohnya saya lah gitu ya, kita dokter, kita pelayanan, hamba Tuhan juga ya. Di hari-hari biasa ya kita sangat sedikit menghabiskan waktu dengan anak-anak kita. Walaupun setiap pagi kalau anak-anak saya pas tidak jaga malam atau mereka tidak tugas, karena mereka udah ada yang lulus dokter, ya kita mesbah. Tetapi sekarang efek positifnya, banyak bapak-bapak yang sengaja Tuhan izinkan bisa mengenal anak-anaknya, mengenal istrinya lebih dalam lagi. Saya yakin loh, masa lockdown ini bukan kebetulan. Sehingga ini keluarga-keluarga mulai dipulihkan. Dan ini tandanya. Ya, jadi kalau kita mau bicara dengan bahasa yang agak-agak aneh sedikit, mungkin juga virus Tuhan izinkan terjadi. Ini salah satu pelayanan Elia, membuat hati Bapa berbalik kepada anak-anaknya. Unik. Oke, yang ketiga, krisis financial. Yang pertama krisis moral, kemudian krisis keluarga, yang ketiga adalah krisis financial. Kita baca di dalam Maliaki 3 ayat 8 dan 11. Kita lihat ya. Mereka sudah miskin, kemudian mereka tidak mengembalikan persepuluhan, beribadahnya salah, kemudian mereka hidup keluarganya rusak, sehingga kutuk itu hancur-hancuran gitu di dalam keluarga-keluarga Israel. Dikatakan gini, Maliaki yang ketiga ayat 8 sampai 11. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk. Saudara lihat ya. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Lihat ya. Seluruh bangsa. Berarti ini enggak sedikit loh yang terkena kutuk. Ini luar biasa ini.
Kemudian bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghadrik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Saudara, Allah kita Allah yang kaya. Dia tidak butuh uang saudara. Dia tidak butuh sama sekali uang saudara, terus terang. Kenapa toh? Tapi kenapa Allah menghendaki saudara mengembalikan persepuluhan? Saya perumpamakan begini saudara. Bisnis yang kita miliki, kesehatan yang saudara dan saya miliki, uang yang kita miliki, itu berkat itu kan 100% milik Tuhan yang diberikan ke kita. Walaupun kita bekerja. Seharusnya fairnya, kalau Tuhan, saudara dan Tuhan itu sebagai rekan kerja, at least 50-50%. Kita bagi hasil. Tetapi Tuhan tidak minta seperti itu. Dia hanya katakan kembalikanlah. Artinya Tuhan meminta saudara tuh merespeki, menghormati Tuhan. Ketika kita mengembalikan, kita menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Bahwa itu faith action. Kita menyatakan Tuhan itu ada. Dengan kita mengembalikan berarti kita percaya bahwa Allah itu ada. Dan kemudian dengan kita mengembalikan berarti kita sedang mengembalikan benih. Kalau saudara sedang panen, entah panen jeruk, entah panen rambutan, entah panen durian. Artinya benih itu kan kita tidak makan semuanya. Bijinya nggak dimakan. Dikembalikan untuk ditanam kembali. Makanya saya tidak heran. Orang-orang yang tidak setia di dalam mengelola uang, maka dia juga tidak akan setia mengelola apa saja dalam kehidupan ini. Saudara sekalian, uang itu melambangkan karakter manusia. Kalau saudara mau mentes sifat dan karakter manusia gampang kok. Kalau Tuhan mau mengetes manusia juga gampang, diberkati. Langsung sifat aslinya ketahuan. Makanya hati-hati. Money has a smell. Ya, ada baunya. Duit ada kuasanya. Ya. Dan duit juga ada yang disebut dengan mamon. Kekuatan. Untuk bisa memilih, untuk bisa membengkokkan keadilan. Makanya Allah berkata gini, kamu gak bisa melayani aku atau mamon. Ya, bahkan Tuhan mensejajarkan dirinya loh, aku atau mamon. Mamon itu bukan uang loh, tapi kekuatan atau kekuasaan yang timbul akibat dari uang. Karena uang kalau tidak ditata dengan baik, dia akan menjadi tuan yang jahat. Tetapi dia adalah hamba yang baik. Siapkan dirimu untuk diberkati. Kalau saudara mau hidupmu diberkati, belajar menghargai Tuhan dengan apa yang saudara dan saya miliki. Nah, bangsa Israel ini terkena kutuk. Sudah miskin, keluarganya berantakan, kemudian moralnya rusak. Nah, itulah Yabes lahir. Makanya ketika Yabes lahir, Yabes kan tidak pernah minta untuk dilahirkan. Ibunya dalam kondisi kesusahan, kondisi lingkungan yang sulit, keuangan yang sulit. Keluarganya juga mungkin berantakan. Yabes lahir di keluarga yang berantakan. Dan kemudian dalam kondisi yang tidak baik, lahirlah Yabes. Dan kemudian itulah yang menyebabkan ibunya berkata, aku lahir dalam penderitaan. Ini gara-gara kamu. Kamu anak yang membawa kesusahan. Saya minta maaf kalau kata-kata kasar sekarang, kamu anak membawa sial. Tetapi yang unik, Yabes memiliki pola pikir yang berbeda dengan saudara-saudaranya. Yabes berkata begini, aku tidak minta dilahirkan. Aku tahu Allah memiliki rencana yang indah dalam hidupku. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Saya yakin dia dihormati karena dia belajar kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya. Akhirnya dia berdoa. Karena dia tahu rencana Allah ke dalam kehidupan bangsa Israel dan kehidupan dia. Akhirnya dia berdoa. Ada 4 permintaan yang saudara harus pelajari. 4 permintaan Yabes ini seharusnya menjadi permintaan doa kita setiap hari. Yang pertama dikatakan, Yabes lebih dipermuliakan daripada saudara-saudaranya. Ayat 9 dan 10 ya. Nama Yabes diberi ibunya kepadanya, katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Yabes berseru kepada Allah. Yabes cry out to God. Dia menangis dan dia berkata, Bapa, 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 berkati aku berlimpah-limpah. Yang pertama, berkat yang Yabes minta, saya yakin bukan berkat jasmani, bukan uang, bukan kekayaan. Tetapi berkat
pengertian, pengetahuan, hikmat tentang Allah Israel. Makanya Rasul Paulus berdoa di dalam kitab Efesus, dikatakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Di dalam Efesus yang ketiga. Dan aku berdoa supaya roh hikmat dan wahyu ada atasmu, supaya engkau mengenal Allah dengan benar. Yabes berdoa, berkati aku Bapa dengan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal engkau dengan benar. Sehingga aku dapat mengerti bahwa engkau Allah Israel yang dapat melakukan jauh lebih daripada apa yang kupikirkan. Engkau bukan hanya berkuasa di Israel, engkau berkuasa di tempat lain. Engkau memiliki kekuatan yang luar. Saudara, sebab Yabes tahu bahwa Allah itu berkuasa bukan hanya di Israel, tetapi Allah berkuasa melewati ambang batas, beyond the borders, di luar Israel. Artinya, Yabes mengerti, kalau saudara dan saya memiliki pengertian yang sama, Allah bukan hanya bekerja di dalam pelayanan kita, tapi dia juga ada di tempat pekerjaan kita, profesi kita. Kalau saya sebagai dokter di klinik, dalam kita mengambil keputusan anak kita, dalam kita usaha, dalam kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, maka yakinlah bahwa Allah akan memberkati saudara. Karena kita mengerti bahwa Allah turut bekerja, berada dengan kita dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, yang kedua yang dia berkata, doanya adalah, kiranya engkau memperluas daerahku. Nah, Yabes mengerti bahwa Allah Israel itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia Allah Elohim, Jehovah Nise, panji kemenangan, Allah yang berkuasa atas seluruh bumi. Dimanapun dia berada, yang saya katakan tadi, Allah menyertai dia. Immanuel. Sehingga apapun yang Yabes lakukan, terus Tuhan akan berikan progres yang bagus. Tuhan akan memberikan improvement, continuous improvement. Asetmu bertambah, hikmatmu bertambah, pengertianmu bertambah, kerendahan hatimu bertambah, usahamu bertambah baik, jabatanmu bertambah. Apapun yang kau kerjakan bertambah ketika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang ketiga, dia katakan, kiranya tanganmu menyertai aku. Yesaya 41 ayat 10 berkata begini, akulah Allahmu yang memberikan kepada kamu kemenangan, yang memegang engkau dengan tangan kananku, yang memberikan kepadamu kemenangan. Akulah Allahmu yang menyertaimu. Saudara sekalian, Yabes pintar. Bukan dia yang memegang tangan Allah, tapi dia berdoa, kiranya tanganmu yang memegang aku. Sebab dia tahu, ketika dia telah diberkati, maka dia perlu tangan Tuhan yang kuat memegang dia, supaya dia tidak terjatuh, dia tidak sombong, dan dia tidak takabur. Saudara sekalian, kalau tangan kita yang memegang Tuhan, maka tangan kita bisa lelah, bisa capek, bisa terlepas. Tapi kalau tangan Tuhan yang memegang kehidupan saudara, maka tangan Tuhan adalah tangan yang kuat. Yang ketiga, yang pertama memberkati aku berlimpah-limpah. Yang kedua, kiranya memperluas daerahku. Yang ketiga, tanganmu menyertai aku. Dan yang keempat, yang terakhir, melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yabes berdoa begitu luar biasa. Dia meminta berkat, dia meminta penyertaan Tuhan, tangan kanan Tuhan, dan dia meminta juga kemudian memperluas daerahnya, kemudian pengaruhnya, dan yang terakhir dia meminta supaya Tuhan melindungi dia dari kesakitan, terluput berada di tempat yang salah dan waktu yang salah, sehingga tidak ada kuman, virus, bakteri, kanker, kematian yang mudah, kematian kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya itu menimpa kehidupan dia. Saudara, itulah doa yang luar biasa. Doa ini keluar bukan hanya dari perkataan, tapi dari pergumulan, dari rasa tertolak, dari seorang anak yang tertolak. Tetapi dia tidak pernah diam di tempat. Dia melewati ambang batas, beyond the border, beyond the limits. Dan saya yakin Yabes saat itu adalah problem solver. Dan dia menjadi berkat bagi keluarganya dan bagi bangsanya. Saudara, saya mau tutup dengan kesaksian. Kadang-kadang saya suka ngiri melihat orang-orang dunia. Sometimes ya, mereka lebih menghargai Allah kita. Saudara, saya baru-baru ini membaca ya di Kompas, bukan baru-baru ini sih, udah beberapa lama. Saudara tahu nggak? Lukisan yang termahal, barang seni yang termahal sampai hari ini, itu adalah barang seni yang termahal. Itu dijual di Galeri Christie ya di New York. Itu namanya lukisan Salvatore Mundi.
yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Dan karya seni ini adalah karya seni yang termahal sepanjang sejarah. Ya, itu lukisan Salvatore da Mundi adalah tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika lukisan ini dilelang, ini lukisan yang terakhir yang ditemukan oleh para kurator, ya, lukisan Leonardo da Vinci. Kemudian udah gitu mereka membawa ini ke balai lelang. Itu dijual dan laku seharga 450 juta US dollar atau 6,5 triliun. Saudara tahu yang beli siapa? Bukan orang Kristen. Yang beli adalah Sultan dari Arab Saudi, Badar bin Abdullah bin Muhammad bin Fahrum Al Saud. 6,5 triliun. Apakah kalau saudara dan saya memiliki uang sebanyak itu, saudara mau membeli sebuah lukisan? Ini bukan masalah barang seni. Saya yakin Pangeran Arab ini memiliki alasan mengapa dia membeli lukisan tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dan saya berdoa saudara sekalian, seharusnya kita anak-anak Tuhan lebih menghormati, menghargai, mengasihi Tuhan kita. Lebih sungguh-sungguh lagi. Selamat memasuki era new normal. Selamat hidup abnormal, bukan abnormal ke bawah. Dan saya berdoa, kiranya pada hari ini Tuhan akan membuat hidup saudara berbeda. Menjadi garam, menjadi terang. Seperti Yabes, hidupmu berubah. Jadilah problem solver. Hidup beyond the limit, beyond the borders. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa buat saudara dan saya akan melepaskan berkat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya melalui firman ini kami mengerti. Ajar kami menghormati-Mu Bapa. Ajar kami mengasihi-Mu lebih dari segala-galanya. Seperti Yabes berdoa, izinkan hamba-Mu juga berdoa untuk umat-Mu hari ini dan melepaskan berkat untuk mereka. Di dalam nama, di atas segala yaitu nama Yesus Kristus, mari angkat kedua tanganmu saudara. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan sekeluargamu, seisi keluargamu, anak-anakmu berlimpah-limpah. Dan kiranya Tuhan juga memperluas daerahmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu akan dibuat berhasil. Dan kiranya tangan Tuhan yang hebat dan luar biasa, tangan kanannya yang membawa kemenangan, memegang kehidupanmu dan kehidupan keluargamu. Dan kiranya juga malapetaka, kesakitan tidak akan menempa hidupmu. Terluputlah engkau berada di tempat yang salah dan waktu yang salah. Tetapi sebaliknya, kebajikan, kemurahan, kesehatan, kekuatan, berkat, hikmat, dan marifat turun atas hidupmu mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari saudara diberkati bersama-sama, katakan, amin. Salam FCC, sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati.